Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita ada belajar tentang segmen garis. Nah, jadi untuk materi segmen garis itu nanti ada hubungannya dengan materi tentang perbandingan vektor. Bagaimana kita menyelesaikan soal-soal perbandingan vektor ini dengan menggunakan segmen garis. Untuk lebih jelasnya, kita simak atau perhatikan apa materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, ini ada rumus perbandingan dalam vektor. Rumus perbandingan dalam vektor ini, ciri-ciri khasnya itu apabila kita lihat ada perbandingan di dalamnya, ya. Kemudian ada nilai titik koordinat. Misalkan di sini ada perbandingan AP berbanding PB sama dengan M banding N, ya. Ini nilai perbandingannya. Vektor AP berbanding PB, vektor PB sama dengan M banding N. M banding N ini ada nilainya, ya. Nilainya 3 atau 2, sama seperti contoh segmen garis kemarin. Itu rumusnya. Kalau kita misalkan mau mencari koordinat titik P, ya, berarti rumusnya menggunakan MB ditambah MB. Ini dimulai dari ini ya, caranya untuk apa rumusnya. Misalkan nilainya vektor P, M ini kali vektor B yang ini di depan ini ya, ditambah, itu rumusnya, N dikalikan dengan vektor A yang di depan ini, dibagi M nya ditambah dengan N. Ingat, untuk menggunakan rumus ini ya, perbandingannya harus ada di dalam sini. Contohnya P ini ya, jadi P nya di dalam. Nah, kalau misalnya kita mau mencari P harus di tengah-tengah seperti ini ya. Masih ingat ini perbandingan apa? Perbandingan vektor segmen garis. Ini adalah perbandingan vektor di dalam. Berarti AP banding PB itu sama dengan M banding N ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, bagaimana nanti kita menggunakan rumus ini, kita masuk ke contoh soal. Diketahui koordinat titik A 8, min 3, 5, dan B, min 2, 2, 0. Jika AP berbanding PB sama dengan 2 banding 3, kita tentukan koordinat titik P-nya berapa. Nah, karena yang di sini adalah mencari nilai koordinat titik P, berarti kita bisa gunakan atau terapkan rumus yang ada di atas ini ya. Karena yang dicari P-nya. Ingat, kita gunakan rumus ini kalau nilai P-nya, misalnya AP banding PB, dia misalnya ditanyakan P-nya harus di tengah-tengah seperti ini. Baru kita boleh gunakan rumusnya. Nah, nanti mungkin ada soal berikutnya nanti yang akan Ibu jelaskan maksud Ibu apa ya. Nah, ini kalau kita perhatikan yang ditanyakan koordinat titik P-nya. AP banding PB sama dengan 2 banding 3. Kalau kita perhatikan untuk gambar segmen garisnya, ini seperti ini ya. A, P itu ruas garisnya ada 2 ke arah kanan ya. Belakangnya di sini bernilai positif. Kemudian P ke B ke arah kanan juga, yaitu dengan nilai perbandingan 3. Sehingga AP-nya itu 2, PB-nya 3, sehingga vektor AP berbanding PB itu 2 berbanding 3. Nah, kemudian kita ubah rumusnya. Ingat tadi rumusnya ya, ini vektor P karena yang dicari P ya. Kemudian 2-nya kalikan B ini, vektor B, tambah 3 kalikan dengan vektor A depan. Jadi dari belakang dulu baru ke depan. Ingat, kalau kita mau mencari misalkan vektor AP, berarti P kurang A gitu ya, sama seperti itu. Tapi di sini dijumlahkan rumusnya per 2-nya. Nah, bilangan yang ini tadi dijumlahkan dengan bilangan ini, M tambah N, 2 tambah 3. Tinggal kita masukkan nilainya. 2 vektor B. Ingat vektor titik koordinat itu sama dengan vektor posisi ya. Berarti ini vektor titik koordinatnya, berarti vektor posisinya adalah min 2, 2, 0. Nah, cara penulisannya yang berbeda. Kemudian 2-nya kita kalikan dengan vektor B ya. Ini vektor B-nya. Kemudian 3-nya kalikan dengan vektor A-nya yaitu 8 min 3, 5. Ingat, dibagi dengan 5. Ini dibagi ya. 2 tambah 3, 5. Tinggal kita kalikan dulu yang 2-nya. 2 kali min 3 min 4, 2 kali min 2 min 4, 2 kali 2 4, 2 kali 0 0. Sebelahnya lagi kita kalikan 3, 3 kali 8 24, 3 kali min 3 min 9, 3 kali 5 min 15. 3 kali 5 di sini adalah 15. Mohon maaf di sini salah ya, Ibu tulis bukan min 15 ya, tapi tapi positif 15.
3 kali 5, 15 ya, mohon maaf. Kemudian hasil yang di atas ini kita jumlahkan lagi. Min 4 tambah 24, 20. 4 tambah min 9, min 5, 0 ditambah 15, berarti positif 15 di sini. Salah itu. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan 5. Nah, ini karena masih harus disederhanakan lagi, dibagi dengan 5 ya. Vektor yang di atas ini kita bagi satu, 20 dibagi 4 dapat 5, min 5 bagi min 5 bagi 5 dapat min 1 ya. 15 bagi 5 dapat 3. Sehingga titik koordinat yang diperoleh dalam 4 min 1 3. Bukan min 3 ya. Di sini Ibu salah lihat tadi. Jawabannya ini. Oke. Ingat vektor posisi ya, ini. Kalau ditanyakan, karena di sini ditanyakan adalah titik koordinat P, berarti kita ubah bentuk tulisannya menjadi 4 min 1 3 karena vektor posisi itu sama dengan titik koordinat. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Nah, jika koordinat titik M-nya 2, 5, min 1 dan seterusnya ya, dengan perbandingan vektor MN banding vektor MNK itu adalah 1:2. Berapa koordinat titik K-nya? Kita gambar segmen garisnya dulu. MN banding NK-nya gimana gambarnya? Nah, kita buat dulu segmen garis vektor MN banding vektor NK itu sama dengan 1:2. Kalau kita perhatikan ya, bentuk segmen garisnya seperti ini. MN itu 1 ya, N ke K-nya itu 2. Sehingga vektor MN banding vektor NK, segmen garisnya seperti ini gambarnya. Nah, kalau kita perhatikan dari perbandingan vektor ini kan yang dicari nilai K-nya. Sedangkan nilai K-nya ini ada di ujung. Nah, jadi kita tidak bisa mengubah bentuk rumusnya seperti ini. Kalau ini kan rumusnya coba kalian perhatikan. Supaya bentuk rumusnya diubah seperti ini kan nilai P-nya ini kan, nilai vektornya ini kan harus ada di tengah-tengah sini baru kita ubah. Nah, kalau misalkan dicari ujungnya B sini, berarti dia harus perbandingannya harus PB ya. Kalau misalkan dicari vektor B nih, berarti PB-nya banding BA ya. Nah, nanti kalau misalkan dicari nih vektor B di sini, berarti nanti perbandingannya PB banding BA supaya kita bisa mengubah rumus seperti ini bentuknya. Nah, tapi karena yang dicari vektor B ya, vektor B atau titik koordinat B-nya, berarti harus kita ubah. Kalau ubah otomatis nanti nilai perbandingan di sini akan berbeda, nilai M banding N-nya. Nah, entahkah dia perbandingan di dalam atau perbandingan di luar. Kalau di dalam kemarin dia searah ya, kalau di luar dia berlawanan arah. Nah, jadi untuk mencari nilai koordinat titik K ini, kita harus ubah nilai MN-nya. Nilai perbandingannya juga harus kita ubah. Ada dua kemungkinan nih, bisa jadi NK berbanding KM ya, atau bisa jadi MK berbanding KN supaya K-nya di tengah-tengah, supaya kita tadi bisa mengubah rumusnya. Jadi karena yang dicari K-nya harus ditempatkan di tengah-tengah. Nah, otomatis kalau NK-nya ke sini berarti nilai M banding N-nya juga berbeda. N ke K-nya ada 2. K ke M-nya kita hitung 1, 2, 3 ke arah kiri, min 3 berarti. Nah, atau juga kita bisa gunakan perbandingan vektor MK-nya ke arah kanan kan, 1, 2, 3 berarti positif 3. K ke N 1, 2 itu adalah min 2 karena dia ke arah belakang. Nah, bisa kita gunakan ya dua bentuk seperti ini, boleh ini dan boleh ini. Oke. Nah, karena sudah nilai K-nya kita sudah tempatkan di tengah-tengah ya, jadi Ibu ada dua nih, ada dua cara Ibu cantumkan. Karena dua cara maksudnya dua perbandingan ini Ibu gunakan supaya nanti kalau kalian